Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Sementara kekuatan Shoyan telah menembus ke tingkat Dodi bintang 4 tingkat lanjut, sebuah malapetaka akan terjadi di benua Doki yang jauh. Benua Doki dataran tengah. Dataran tengah yang beberapa saat lalu disinari matahari yang cerah, beberapa saat kemudian tertutup oleh awan gelap yang memenuhi langit. Seluruh dataran tengah diselimuti kegelapan. Tidak ada cahaya di dunia dan semuanya tampak kehilangan daya hidupnya. Seluruh dunia telah kehilangan kilau aslinya. Ruang tak kasat mata di atas jurang dalam Do Kaisar mulai berfluktuasi dengan intens. Pada saat tertentu, terdengar suara pecah yang jelas seperti cermin pecah. Terowongan spasial hitam pekat tiba-tiba terbentuk di ruang kosong. Tak lama kemudian, dua sosok manusia melangkah keluar satu demi satu. Sosok manusia yang terbungkus kabut hitam berdiri dengan gagah di langit. Tatapan mereka menyapu sosok manusia yang berdesakan di bawah, seolah-olah mereka sedang melihat sekelompok semut. Tatapan mereka penuh dengan rasa jijik. Hahaha, ini benua Doki. Ini memang tempat pembuangan sampah. Bahkan tidak ada sedikit pun jejak origin Ki di udara. Tanah tandus seperti ini ternyata mampu melahirkan ahli, sungguh menggelikan. Salah satu dari dua sosok manusia itu mengulurkan tangannya dan meraih ruang kosong di depannya. Tanpa sadar, dia tertawa dingin saat merasakan energi yang berbintik-bintik di ruang kosong itu. Orang lain di sampingnya juga menyuarakan persetujuannya. Namun, segera setelah tawa dingin dari mulut kedua orang ini terdengar, tekanan aneh menyelimuti tubuh mereka. Tekanan ini tidak mempengaruhi yang lain. Sebaliknya, tekanan ini hanya menekan kedua orang ini. Seolah-olah dunia ingin mengusir mereka berdua. Ini hanyalah tanah tandus. Tidak disangka dunia ini benar-benar membatasi kita dengan cara seperti itu. Hal ini telah menyebabkan kekuatan diri yang terhormat ini ditekan hingga menjadi bandi. Sungguh menyebalkan. Kutukan rendah dan marah terpancar dari kabut hitam. Namun, rasa jijik di hatinya tidak berkurang sedikit pun. Pada saat yang sama, berbagai faksi dan semua orang di dataran tengah mengarahkan pandangan mereka ke arah dua orang yang muncul di langit saat ini. Hati banyak ahli bergetar ketika melihat kabut hitam aneh yang menyelimuti mereka berdua. Hati mereka tanpa sadar teringat pada faksi menakutkan yang juga mengguncang benua Doki saat itu. Klan Hun, para petinggi pavilion bintang jatuh, Menara Pil, lembah api terbakar, dan 5 klan kuno semuanya mengucapkan dua kata ini secara serempak. Pada saat yang sama, di dalam dunia binatang ajaib, suku naga Void kuno terkemuka, suku Heaven Demon Phoenix, dan suku Piton Tanah dalam 9 tenang juga mengalihkan pandangan mereka ke dataran tengah. Kedua sosok manusia ini yang terbungkus kabut hitam tiba-tiba muncul. Tiba-tiba, ruang di atas dataran tengah berputar lagi. Kali ini, ruang itu berada di jarak 1000 kaki dari dua sosok aneh itu. Beberapa saat kemudian, seorang pria parubaya berjubah ungu emas dan seorang pria parubaya lainnya berjubah linen muncul di langit. Seketika, kerumunan di bawah tidak dapat menahan diri untuk tidak bersorak ketika mereka melihat mereka berdua. Dia adalah Tuan Naga dari klan Naga Void kuno, Sukun, dan pemimpin klan Gu, Guyuan. Hehehe, dengan kedua tuan ini melangkah maju, mereka bisa melupakan rencana menciptakan masalah di sini. Tak peduli siapa mereka. Benar sekali, mereka harus melihat siapa yang menguasai wilayah ini jika mereka ingin bertindak lancang di dataran tengah. Aliansi Sky Mansion. Kedua orang ini benar-benar tidak tahu batas. Setelah itu, orang banyak di bawah mulai mengejek dan mencemooh kedua sosok berjubah. Memang, selain Shoyan, kedua orang di depan mereka adalah orang-orang terkuat di benua Doki yang pernah dilihat semua orang. Selama pihak lain bukan seorang elit Dodi, mustahil bagi mereka untuk menimbulkan ancaman bagi mereka berdua. Selain Shoyan, bagaimana mungkin ada Dodi lain di seluruh benua Doki? Oleh karena itu, tekanan di hati semua orang di bawah sangat berkurang ketika mereka melihat Sukun dan Guyuan muncul. Namun, kenyataan selalu seperti ini. Ia akan selalu menggunakan metode yang paling kejam untuk menghancurkan pemahaman mereka tentang hal-hal yang ada di depan mereka. Sukun dan Guyuan saling bertukar pandang setelah mereka muncul. Keduanya melihat ekspresi serius di mata masing-masing. Orang lain mungkin tidak dapat mengetahuinya, tetapi bagaimana mungkin mereka tidak dapat mengetahui bahwa kedua orang aneh ini yang dikelilingi oleh kabut hitam jelas lebih kuat dari mereka. Sebelumnya,
Mereka berdua tidak dapat mengetahui seberapa kuat kedua orang ini mengingat kekuatan mereka. Biasanya, hanya ada dua penjelasan untuk situasi seperti itu. Entah pihak lain terlalu kuat, atau mereka adalah orang biasa tanpa kekuatan apapun. Namun, dari kelihatannya, kedua orang ini jelas bukan orang biasa. Lagi pula, mampu mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menutupi seluruh dataran tengah dalam kegelapan adalah sesuatu yang bahkan mereka akan anggap sangat sulit untuk dicapai. Sukun dan Guyon memendam emosi di hati mereka saat menangkupkan kedua tangan ke arah dua orang yang berjarak 1000 kaki itu. "Bolehkah saya tahu mengapa kalian berdua datang ke dataran tengah?" ucap Guyon. "Hahaha, dua semut benar-benar punya kualifikasi untuk menanyai kita." Kemunculan pemandangan ini di langit membuat banyak orang di bawah tercengang. Siapa yang mengira bahwa Guyon dan Sukun akan begitu menghormati kedua orang ini mengingat kekuatan mereka. Yang terpenting, mereka berani menghina mereka tanpa malu-malu. Ini benar-benar telah mengubah pemahaman mereka tentang kekuatan Guyon dan Sukun. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Waktu kita terbatas, yang lebih penting adalah menemukan kuncinya secepat mungkin. Sosok manusia lain yang mendesak. Orang di depan mengangguk berat setelah mendengar ini. Seketika, sepasang mata tua yang teduh di dalam kabut hitam menatap ke arah Guyon dan Sukun saat berkata dengan suara yang dalam. Karena kalian berdua adalah orang terkuat di benua ini, biarlah diriku yang terhormat ini bertanya kepadamu, di manakah Giok Dewa Kuno Tose? Serahkan sekarang juga, dan diri yang terhormat ini dapat mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Saat kata-kata ini diucapkan, semua orang di dunia yang mengetahui hal ini mengalami perubahan ekspresi. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tujuan kedua orang ini sebenarnya adalah Giok Dewa Kuno Tose. Kegunaan terbesar dari Giok Dewa Kuno Tose adalah untuk membuka Gua Dewa Kuno Tose. Namun, Gua Dewa Kuno Tose telah dibuka saat itu. Oleh karena itu, Giok Dewa Kuno Tose juga telah kehilangan semua nilainya. Pada akhirnya, Giok Dewa itu disimpan oleh Shoyen. Akan tetapi, mereka tidak pernah menyangka bahwa tujuan kedua orang ini sebenarnya ada Giok Dewa Kuno Tose. Di dalam gua gunung, tubuh Shoyen yang telah duduk bersila selama 5 tahun akhirnya rileks sepenuhnya pada saat ini. Shoyen perlahan berdiri, tubuhnya sedikit terpelintir, dan gelombang suara berderak seperti petasan segera dipancarkan dari dalam tubuhnya. Setelah tubuhnya rileks, Shoyen mengalihkan pandangannya dan melihat 9 avatar di sekitarnya. Setelah beberapa bulan berlatih terus-menerus, kekuatan dari 9 avatar ini tidak mengecewakan harapan Shoyen. Saat ini, aura dari 9 avatar tersebut telah mencapai tahap tengah di bintang 2. Ini sedikit lebih tinggi dari harapan Shoyen. Sambil tersenyum puas, hati Shoyen tergerak dan ia mengingat kembali 9 avatar. Pada saat yang sama, 9 batu roh yang sedikit meredup juga disimpan ke dalam cincin penyimpanan Shoyen. Dibandingkan dengan batu roh kelas rendah, energi yang terkandung dalam batu roh kelas menengah jauh lebih besar dan lebih murni. Hal ini memungkinkan batu roh kelas menengah untuk digunakan berkali-kali. Tidak seperti batu roh kelas rendah, di mana tidak hanya energinya tercampur, tetapi jumlah yang benar-benar dapat digunakan juga sangat sedikit. Setelah melakukan semua ini, tubuh Shoyen berkelebat. Pada saat berikutnya, Shoyen yang berjubah hitam telah muncul di puncak tebing gunung bersalju ini. Dodi benar-benar menakutkan dengan dukungan langkah pemusnah langit. Kecepatan Shoyen saat ini telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dodi bintang 4 dengan level yang sama pasti tidak akan sebanding dengan Shoyen dalam hal kecepatan. Sudut mulut Shoyen perlahan terangkat membentuk senyum. Seketika, ia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Sepasang mata hitam gelap berkedip-kedip. Pandangannya langsung menembus kabut tak berujung di atas dan mencapai puncak langit. Akhirnya, tepat di atas kabut putih, ia melihat awan petir yang bergejolak hebat. Kesengsaraan Kaisar ya. Maaf membuatmu menunggu begitu lama. Sekarang, biarkan aku merasakan betapa mengerikannya kesengsaraan Kaisar. Senyum tipis terpancar dari mulut Shoyen. Ia memutar tubuhnya dengan lembut. Setelah itu, ia mengangkat salah satu tangannya tinggi di atas kepalanya dan dengan lembut melengkungkan jarinya ke awan petir di atas awan, melakukan tindakan yang tampaknya memancing mereka. Tindakan Shoyen tampaknya benar-benar membuat awan guntur marah. Seketika, suara gemuruh terdengar dari atas awan. Awan guntur bergejolak dan auranya sangat luas dan dahsyat. Suara keras yang menakutkan itu menyebabkan pegunungan di bawahnya bergetar tanpa henti. Di sisi lain, jauh di dalam pegunungan Silin, kelompok Tianning yang beranggotakan 4 orang juga menemukan aktivitas di sini. Apa yang sedang terjadi? Suara apa itu? Yanxi mengerutkan kening saat dia melihat ke arah pedalaman Silin.
Baru saja, dia jelas mendengar gemuruh guntur yang membuatnya merasa tidak nyaman. Mungkinkah seseorang sedang memurnikan pil? Apakah itu Shoyen? Ucap Yanxi. Itu tidak benar. Kita semua pernah melihat Shoyen meramu pil sebelumnya, dan pil petir yang dipicu tidak memiliki kekuatan seperti itu. Petir ini tampaknya bukan sesuatu yang dapat dipicu oleh pil. Mungkinkah? Tianyi mengerutkan kening. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Bagaimanapun, mereka baru saja dibaptis oleh benda itu. Jika bukan karena pil kesengsaraan kaisar, mereka mungkin tidak akan bisa bertahan hidup. Maksudmu, ini adalah kesengsaraan kaisar? Sangat mungkin. Selain orang hebat itu, hanya ada Shoyen di pedalaman Shilin. Namun, kekuatan orang hebat itu telah mencapai kelas Dodi. Selain dia, hanya ada Shoyen. Shoyen telah berhasil menembus kelas Dodi. Seketika, wajah keempat orang itu menunjukkan ekspresi terkejut. Jika memang begitu, kecepatan latihan Shoyen benar-benar terlalu menakutkan. 5 tahun, dalam waktu kurang dari 5 tahun, kekuatan Shoyen benar-benar melonjak dari bandi bintang 6 menjadi Dodi. Bagaimana mungkin ada yang bisa menerima ini? Kecepatan seperti ini setara dengan peningkatan 1 bintang setiap tahun. Orang ini, dia adalah iblis. Tidak, bukan iblis, dia dewa. Beberapa dari mereka tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, petir yang mengguncang bumi tiba-tiba jatuh dari langit di atas kepala Shoyen di wilayah terdalam pegunungan Shilin. Sebelum petir itu tiba, auranya yang menakutkan menyebabkan seluruh tempat bergetar. Namun, Shoyen yang saat ini berada di puncak gunung tampak sangat tenang. Tampaknya, dia tidak merasakan banyak kekuatan dari kesengsaraan kaisar ini. Sebagai tindakan pencegahan, Shoyen membalik telapak tangannya, dan sebuah pil obat muncul di tangannya. Pil kesengsaraan kaisar ini adalah sesuatu yang berhasil disempurnakan Shoyen selama percobaan pertamanya dalam memurnikan pil obat tingkat D. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia memurnikan pil obat, kualitasnya tidak kalah dengan yang diberikan Shoyen kepada Tianning dan 3 orang lainnya sebelumnya. Tanpa ragu sedikit pun, Shoyen membuka mulutnya dan menelan pil kesengsaraan kaisar saat dia melihat petir turun. Pil kesengsaraan kaisar meleleh saat memasuki mulutnya dan berubah menjadi arus hangat. Segera setelah itu, pil tersebut melepaskan sejumlah besar energi. Pil itu melewati organ dalam, tulang, dan meridian Shoyen, membentuk lapisan pelindung berwarna hijau giok. Akhirnya, pil itu melewati tubuh Shoyen dan membentuk lapisan penghalang energi hijau giok di sekitar tubuh Shoyen. Dengan dukungan pil kesengsaraan kaisar, Shoyen segera merasa sedikit lebih percaya diri. Meskipun dia tidak tahu mengapa petir ini tampak begitu aneh, karena dia telah menelan pil kesengsaraan kaisar. Tidak peduli seberapa anehnya itu, Shoyen tidak perlu takut. Tiba-tiba, Shoyen mengepalkan tangannya erat-erat. Kakinya menghentak keras di puncak gunung. Seketika, seluruh tubuhnya melesat ke langit seperti pegas dan menghadapi petir yang turun. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya pada satu titik. Pukulan seperti itu bahkan lebih menakutkan daripada beberapa keterampilan Do. Namun, setelah Shoyen melayangkan pukulannya, pemandangan yang muncul di hadapan Shoyen membuatnya tertegun. Dia melihat bahwa petir yang tiada tara itu benar-benar telah dihancurkan dengan kuat oleh pukulannya. Kesengsaraan kaisar pertama telah dengan mudah dihancurkan oleh Shoyen dengan cara ini. Pemandangan di depannya bahkan membuat Shoyen tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa petir yang menakutkan ini, yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh banyak elit Dodi, akan tampak begitu lemah di tangannya. Namun, segera setelah itu, Shoyen tampaknya telah memahami sesuatu. Kesengsaraan kaisar itu sendiri memang sangat menakutkan. Namun, mereka yang menghadapinya biasanya adalah Dodi bintang 1. Kapan pernah ada orang seperti Shoyen yang benar-benar mencapai level Dodi bintang 4 tingkat lanjut setelah menghentikan latihannya? Menghadapi kesengsaraan kaisar dengan kekuatan seperti itu, ditambah dengan pil kesengsaraan kaisar, tentu saja tidak akan menyebabkan tekanan sedikit pun pada Shoyen. Setelah memahami hal ini di dalam hatinya, Shoyen tidak dapat menahan tawanya. Tidak disangka bahwa kekuatan kesengsaraan kaisar sebenarnya hanya sebesar ini. Tidak mungkin hal itu berubah karena kekuatan orang yang mengalami kesengsaraan. Dengan cara ini, apakah Shoyen tidak akan mendapatkan manfaat darinya? Hahaha, kesengsaraan kaisar ini bukanlah makhluk hidup. Kalau tidak, aku takut aku akan tertekan sampai mati. Shoyen tidak dapat menahan tawa pelan di dalam hatinya. Setelah itu, dia sekali lagi mengangkat kepalanya dan menatap awan petir di langit. Pada saat yang sama, sekelompok besar manusia juga menerobos pegunungan Shilin. Setelah membunuh sejumlah besar binatang ajaib yang menghalangi jalan mereka, mereka semakin dekat ke bagian terdalam pegunungan Shilin. Dataran tengah benua Doki. Banyak sekali orang yang mengangkat kepala mereka saat ini. Mata mereka menatap 4 sosok manusia di langit yang jauh.
Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Guyuan dan Sukun mengerutkan kening saat mereka berdiri di langit. Mereka saling bertukar pandang dan merasakan perasaan serius di hati mereka. Mereka tidak pernah menduga bahwa tujuan pihak lain sebenarnya adalah giok dewa kuno Tose. Selain itu, mereka telah mengancam mereka dengan nyawa mereka saat mereka membuka mulutnya. Dari sini, dapat dilihat bahwa giok kuno ini sangat penting bagi mereka. Namun, kenyataan di depan mereka adalah bahwa mereka tidak dapat mengeluarkan giok dewa kuno Tose. Tidak apa-apa jika giok kuno Tose masih ada. Namun, poin pentingnya adalah bahwa giok kuno dewa Tose telah disimpan oleh Shoyen. Itu telah menjadi aksesori yang tidak mencolok di cincin penyimpanan miliknya. Setelah kepergian Kaisar Api, giok kuno secara alami telah diambil oleh Shoyen. Lupakan tentang mereka yang tidak mau menyerahkannya. Bahkan jika mereka bersedia, mereka tidak dapat mengeluarkannya sekarang. Setelah beberapa napas pendek, wajah kedua sosok di bawah kabut hitam itu sudah berubah suram. Awan gelap yang menyelimuti seluruh benua tengah tiba-tiba bergulung pada saat ini. Tanpa terasa, menunjukkan suasana hati kedua sosok itu saat ini. Tak lama kemudian, beberapa sinar cahaya melesat keluar dari berbagai kota di bawah. Akhirnya, mereka berdiri di samping Guyuan dan Sukun. Orang-orang ini secara mengejutkan adalah anggota aliansi Sky Mansion saat itu. Xiaochen, tetua pertama Menara Pil, leluhur lembah api terbakar, dan bahkan kepala suku ular piton tanah dalam 9 tenang, Yao Ming, semuanya hadir. Dalam waktu singkat, lebih dari separuh doseng elit di benua Doki telah berkumpul di langit. Terutama, doseng elit yang berasal dari klan Xiao. Ada lebih dari selusin dari mereka, dan semuanya adalah doseng kelas atas. Barisan ini bisa dikatakan sebagai aliansi terkuat dalam sejarah. Siapakah kedua orang ini? Mungkinkah mereka keturunan klan Hun? Xiaochen mengerutkan keningnya erat-erat saat dia berdiri di samping Guyuan. Setelah dirangsang oleh garis keturunan Dodi, kekuatan Xiaochen juga telah meningkat dengan sangat cepat selama beberapa tahun ini. Dalam hal kekuatan, dia tidak kalah sedikit pun dari Guyuan. Di seluruh benua Doki, satu-satunya orang yang dapat membuatnya merasa takut adalah Kaisar Naga dari suku naga ini. Saya tidak tahu, tapi melihat penampilan mereka yang mengerikan, ada kemungkinan 80 hingga 90% bahwa itu mereka, ucap Guyuan. Tapi bagaimana mereka bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk melarikan diri dari klan Hun, sama sekali tidak ada alasan bagi mereka untuk menjadi begitu kuat hanya dalam waktu 20 tahun, ucap Xiaochen. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Yang penting bukanlah mengapa mereka begitu kuat, tetapi bahwa kita sama sekali tidak sebanding dengan mereka. Guyuan menggunakan sudut matanya untuk menyapu kerumunan di belakangnya. Ekspresi di matanya tanpa sadar mengeras saat dia melihat Sun Er. Mengingat situasi saat ini, bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi mereka berdua. Bagaimana mungkin Sun Er ada di sini? Tidak masalah apa yang dilakukan orang-orang tua ini. Namun, jika sesuatu terjadi pada Sun Er, terlepas dari apakah itu dia, ayahnya, atau Shoyen, dia tidak akan dapat menjawab mereka. Sun Er, mengapa kamu di sini? Tanya Guyuan. Hahaha, ini pasti Sun Er, Guyuan, Sukun. Hahaha, ini adalah orang-orang terkuat di benua Doki. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara tawa aneh yang memekakan telinga dari dua kabut hitam yang seperti hantu itu. Saat tawa itu berakhir, orang lain itu mengikutinya dengan tawa yang menyeramkan dan berkata, benar sekali, benar sekali. Sayangnya, seekor semut pada dasarnya adalah seekor semut. Cepat serahkan giok dewa kuno Tose. Jika tidak, diri yang terhormat ini akan mengubah seluruh benua Doki menjadi sungai darah, ucap sosok itu. Membual tanpa malu, sisa-sisa klan Hun. Dulu ketika Hun Tiandi masih ada, klan Hunmu juga telah dimusnahkan sepenuhnya. Sekarang, hanya dengan kalian berdua, kalian benar-benar berani bermimpi untuk membantai seluruh benua Doki. Sungguh. Seorang doseng bintang 5 dari kerumunan di langit melangkah maju dengan wajah menghina setelah kata-kata dari gugusan kabut hitam itu terdengar. Aura yang menakutkan menyebar di langit. Awalnya, dia berpikir bahwa mereka berdua tidak akan dapat melakukan apapun dengan kehadiran kelompok Guyuan. Tanpa diduga, tubuh dan bahkan jiwanya telah berubah menjadi gugusan kabut darah di tengah ledakan sebelum kata-kata dari mulutnya selesai. Adegan ini terjadi begitu tiba-tiba, sehingga bahkan kelompok Guyuan tidak berhasil menemukannya tepat waktu. Pada saat mereka pulih, doseng bintang 5 itu yang memiliki posisi cukup tinggi di dataran tengah dan kekuatannya bisa dikatakan berada di puncak, telah berubah menjadi gumpalan kabut darah yang berhamburan bersama angin. Seekor semut saja berani mengucapkan kata-kata lancang seperti itu. Kau benar-benar mencari kematian. Bagaimana dengan kalian semua? Sudahkah kalian memikirkannya dengan matang? Serahkan giok dewa kuno Tose dan aku mungkin akan mengampuni nyawa kalian yang hina. Jika tidak, nasib kalian akan sama seperti dia.
Kata-kata menghina sekali lagi terpancar dari kabut hitam. Ekspresi semua orang di langit tanpa sadar berubah lagi dan lagi. Kekuatan kedua orang di depan mereka benar-benar luar biasa kuat. Jika mereka tidak bekerja sama dengan mereka, kemungkinan besar benua Doki benar-benar akan menghadapi malapetaka hari ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Giok Dewa tidak ada di tangan kita. Kita tidak bisa mengeluarkannya meskipun kita mau. Leluhur Menarapil berbicara dengan ekspresi serius. Kita tidak punya pilihan lain. Mari kita katakan yang sebenarnya kepada mereka terlebih dahulu. Jika tidak, akhir cerita tidak akan berubah. Guyon menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini adalah kebenaran di depan mereka. Jika mereka tidak bekerja sama dengan kedua orang ini, seluruh benua akan terkubur dalam lautan darah karena sebuah giok dewa kuno Tose yang tidak lagi ada di benua Doki. Ini bukanlah sesuatu yang ingin mereka lihat. Semua orang merenung sejenak sebelum menyetujui pemikiran Guyon. Namun, kedua gugusan kabut hitam itu tenggelam dalam pikiran mendalam setelah Guyon memberitahu mereka berdua tentang keberadaan Dewa Giok. Giok Dewa kuno Tose ada bersama Shoyen. Ini juga sesuai dengan harapan kita. Selama orang-orang dari wilayah barat itu mampu menangkap Shoyen, giok kuno akan tetap menjadi milik kita. Akan tetapi, jika kami pulang dengan tangan hampa, apakah janji yang telah Tuhan berikan kepada kami masih berlaku? Mereka berdua diam-diam bersekongkol. Tujuan akhir mereka tetaplah kebaikan mereka sendiri. Sekalipun kita tidak berhasil membawa kembali giok dewa, kita masih bisa mengancam Shoyen untuk menyerahkan giok dewa jika kita berhasil membawa kembali wanitanya. Mereka berdua melakukan apa yang mereka pikirkan. Dua kekuatan tak terlihat muncul begitu mereka sadar kembali. Mereka langsung mengendalikan Sun-Er di tengah kerumunan di sisi yang berlawanan. Kekuatan yang luar biasa itu bagaikan tangan besar tak terlihat yang mencengkram tubuh Sun-Er yang cantik dengan erat. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak berguna. Sun-Er, pada saat ini, Guyon di tengah kerumunan tiba-tiba terkejut. Sebelum dia bisa bertindak, tubuh cantik Sun-Er telah ditarik ke depan dua kelompok badut hitam. Namun, pada saat inilah, pilar cahaya energi yang sangat besar melesat ke langit dari tiga posisi berbeda di benua Doki pada saat yang sama. Itu seperti pilar yang menopang langit saat melesat ke awan. Seluruh benua Doki berguncang pada saat ini. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.